Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast Visio TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini obrolan kita udah semakin menarik dan semakin panas tentunya, karena di segmen ini tadi Bang Alfred udah bilang, mau tahu nggak sih berapa nih sebenarnya jumlah pejalan kaki yang meninggal atau kecelakaan saat berjalan kaki, padahal di Indonesia itu kalau misalnya angkanya luar biasa banyak, kok rasanya saya jadi sedih sendirian nih Bang. Kalau boleh tahu Ya. Bang, sesuai data yang Abang punya gitu, ada berapa banyak sih Bang sebenarnya Bang total pejalan kaki yang Jadi gini, sebelum masuk ke berapa banyak total para Heeh. pejalan kaki meninggal dunia dalam waktu 24 jam di Indonesia, ya. Heeh. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling malas berjalan kaki. Dari ratusan kota yang dilakukan penelitian oleh salah satu universitas, yaitu Stanford University, ya, yang menghitung langkah setiap negara. Manusianya di dalam satu negara dihitung, tapi manusianya yang dihitung langkahnya, para pejalan kaki yang dihitung langkahnya itu adalah di kawasan urban. Karena apa? Kalau di kawasan pedesaan kan memang orang hijrah nih ke kawasan urban, ya. Jadi disitulah sebenarnya tingkat kemalasan publik ketika sudah ada moda-moda pragmatis seperti motor, kendaraan pribadi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi disitulah sebenarnya kita mau budayakan lagi gerakan-gerakan tamasya ini dengan tentunya kita tetap menghitung langkahnya tadi minimal 7.000 tadi. Nah, bicara duka pilunya para pejalan kaki di Indonesia sesuai dengan data yang kami peroleh dari institusi negara, yaitu Korlantas Mabes Polri, bahwa yang juga selalu dirilis di internasional melalui Global Road Safety Report oleh WHO, yaitu adalah dari 30 ribuan nyawa meninggal dunia setiap tahunnya di Indonesia, itu kurang lebih 9.000-nya itu adalah pejalan kaki. Jadi 9.000-nya pejalan kaki, kalau kita bagi dalam setahun, itu ketemu 18 pejalan kaki meninggal dunia setiap 24 jam. Gitu. Jadi cukup memilukan bagi kita. Gitu. Jadi, tapi data terbaru di laporannya Global Road Safety Report-nya WHO di 2018 yang lalu, ada penurunan. Alhamdulillah ada penurunan gitu ya. Walaupun tidak bisa zero accident gitu ya. Namun itu bisa menurun ya, angkanya itu bisa 14 pejalan kaki meninggal dunia setiap hari ya. Jadi itu masih di atas 10 lah korban pejalan kaki setiap hari di Indonesia kalau kita hitung. Jadi kalau dihitung 14 pejalan kaki berarti per 2 jam pejalan kaki pasti ada yang meninggal di Indonesia gitu. Jadi hal itu yang sebenarnya selalu kita dikampanyekan oleh Koalisi Pejalan Kaki, bukan semata-mata publik melihat bahwa Koalisi Pejalan Kaki ini kalau datang ke jalanan selalu brutal bawaannya gitu. Karena kami itu sudah tidak bisa lagi menyampaikan yang soft ya, bagaimanapun caranya, tapi kami tetap mengikuti etika yang ada. Kami tidak memaki-maki orang, bahkan kami hanya dia membawa poster yang lain dan yang lain-lain. Tapi ketika kami menghadang para pengendara di atas trotoar yang notabene itu adalah haknya para pejalan kaki, disitulah publik memandang bahwa itu adalah brutal dan yang lain-lain, ekstrim dan yang lain-lain. Jadi itulah sebenarnya yang dilihat oleh dunia internasional ketika Koalisi Pejalan Kaki melakukan aksi tamasyanya gitu ya, dan setiap tahunnya per 2 tahun itu ada conference selalu melibatkan Koalisi Pejalan Kaki ya, konferensinya para pejalan kaki, dan selalu kami sampaikan report bahwa dari seluruh provinsi di Indonesia bahkan kota kabupaten ya, ada satu provinsi dan sisanya adalah 3 kota dan 3 kota itu yang raportnya lumayan bagus ya pada saat memfasilitasi para pejalan kaki di kotanya. Sisanya adalah raportnya bukan merah lagi tapi di bawah 3 semua raportnya. Aduh. Karena memang kalau dikatakan bahwa kami ada kok trotoarnya, ada iya, tapi kan tidak sesuai dengan standar. Bagaimana para penyandang disabilitas lebih memilih mengakses jalan raya ketimbang trotoarnya? Karena apa? Karena memang tidak akses bagi mereka. Gitu.
Jadi ada trotoarnya, memang benar ada, tapi yang berkebutuhan malah lebih memilih jalan raya. Karena apa? Memang trotoarnya tidak akses. Jadi bukan sekedar ada, tapi yang kita minta sesuai dengan peraturan Permen PU 03 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan sarana dan prasarana fasilitas pejalan kaki di perkotaan. Jadi semuanya di situ sudah diatur dengan standar. Ya akhirnya kota-kota yang lain kalau kita lihat bahwa itu tidak ada yang bisa memfasilitasi dengan baik, tapi itu ala kadarnya. Namun yang kami miris sekali, Reni, ketika ada penilaian-penilaian seperti Adipura dan yang lain-lain, itu dibangun jor-joran gitu ya trotoarnya, tapi yang selalu kami sesalkan itu prihatin selalu ada bahasa dari pemerintah daerah pimpinannya gitu ya. Kami membangun trotoar untuk mempercantik kota gitu loh. Emang itu trotoar itu hiasan ya gitu ya. Trotoar itu kebutuhan gitu. Bahkan kebutuhannya seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur dan yang lain. Jadi tidak pantas seharusnya membangun trotoar itu untuk mempercantik gitu loh. Kalau mau mempercantik kota ya bangunlah RTH yang banyak, tanamilah kembang-kembang yang banyak, baru itu beautifikasi kotanya ada. Tapi kalau fasilitas itu bukan untuk mempercantik, tapi menambah fasilitas kotanya agar memanusiakan manusia yang tinggal dalam kotanya. Itu sebenarnya esensinya. Gitu. Betul. Cuma sayangnya pemahaman itu kadang-kadang suka disalahartikan gitu ya, pemahaman. Betul. Sebenarnya harus sesuai sama fungsi malah jadi terkesan sekedar formalitas yang ada gitu. Betul. Jadi di situ ya banyak hal yang membuat pejalan kaki meninggal dunia kalau dari pengamatan dan survei yang kami lakukan dari berbagai teman-teman di koalisi pejalan kaki itu kan sebenarnya sudah ada tidak hanya di Jakarta ya. Jadi ada di kurang lebih di 10 kota kabupaten yang sudah tersebar sekarang ini dari 2011 yang lalu ya. Itu ada di Jakarta, di Bandung ya, di Bogor, di Malang ya, terus di Bandar Lampung, di Medan ya, di Surabaya, bahkan di Makassar ya. Jadi teman-teman itu report semuanya bahwa rata-rata ya ada juga meninggalnya pejalan kaki itu karena pejalan kakinya memang tidak tertib, itu salah satunya. Tapi rata-rata kebanyakannya itu adalah pejalan kaki tertabrak itu karena pejalan kaki tidak bisa mengakses trotoarnya karena memang sudah diokupansi oleh fungsi yang lain gitu. Betul. Misalkan dipakai parkir, dipakai berdagang, diblok semuanya. Jadi pejalan kaki akhirnya berjalan di jalan raya gitu. Dan itu tertabrak rata-rata dari belakang gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan juga tertabraknya itu pada saat menyeberang, di mana penyeberangannya itu dari ujung ke ujung, kalau 1 kilometer ada penyeberangan ya jauh gitu ya. Idealnya itu kan penyeberangan itu per 300 meter ada penyeberangan sebidang harusnya. Gitu. Jadi masyarakat itu bisa menyeberang dengan leluasa gitu. Jadi kalau dilihat, dibilang bahwa pejalan kaki jangan manja, itu ada JPO. Tapi kalau ibu hamil dengan kemiringan 45 derajat lebih, itu bisa aborsi nanti di situ. Bisa keguguran di situ. Jadi ya aksesibilitas yang ramah itu ya memang mutlak harus diberikan gitu. Jadi bukan semata-mata hanya menuntut, tapi aturannya sudah menyatakan demikian gitu loh Reni. Jadi bahwa ini masyarakat publik masih banyak nyinyir, masih banyak negatifnya, ya bahkan meresponnya berlebihan. Bagi kami, Reni, itu adalah sebuah edukasi yang sampai kepada publik. Karena ketika tidak ada yang kontra dengan koalisi pejalan kaki, berarti tidak ada lagi koalisi pejalan kaki. Berarti kita sudah sepaham semuanya, gitu. Jadi tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang kritis dari publik ketika hadirnya koalisi pejalan kaki. Jadi ketika banyak yang merespon baik itu nyinyir dan yang lain-lain, itu kita jadikan sebuah masukan yang cukup berharga. Tapi yang lebih penting adalah berarti ada edukasi yang sudah sampai ke mereka dengan hadirnya koalisi pejalan kaki dengan edukasinya. Gitu. Itu sebenarnya prinsipnya. Nah, ini nanti di segmen berikutnya saya mau ngebahas nih masalah nyinyir-nyinyir itu, karena saya tahu banget ya, gimana serunya kalau
pejalan kaki itu sudah ketemu sama pengendara nakal di trotoar. Itu berantem luar biasa gitu. Kadang-kadang soalnya pengendara ini nggak mau kalah gitu, padahal dia udah salah. Kita bakal ngebahas tuh cerita-cerita unik, kisah-kisah unik, dan akhirnya kita akan ngebahas nanti ya Bang ya di segmen berikutnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.